barang yang dulunya najis tapi bisa menjadi suci, atau barang yang bisa suci itu, barang yang bisa suci dari beberapa najis itu ada tiga. Sing maune najis tapi iso suci. Kenapa kok bisa suci? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walal musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi bihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas yang terakhir masalah perkara yang membatalkan tayamum. Sebelumnya makasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir di sini, walaupun masih sepertinya kok masih berbau-bau kambing, atau jadi ngaji kok rada rasa-rasa, lemes mergo kambing napa lemes mergo pandemi ya juga tidak tahu. Semoga-moga sehat sedaya, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian berikutnya, yaitu tentang perkara yang bisa suci dari beberapa najis. Sesuatu yang bisa suci dari beberapa najis. Ada berapakah perkara, ada berapakah sesuatu yang bisa suci dari beberapa najis. Nah, ini nanti ada yang biasa dulunya dipegang oleh Mas Bokir, yang dulunya dipegang oleh Mas Dian, yang dulunya dipegang oleh Mas siapa? Mas Aris. Itu ada di sini. Mas Wiwi ada di sini. Jadi sesuatu atau barang yang bisa suci dari beberapa najis. Asline najis, tapi bisa menjadi suci. Hadza utawi iki perkara kang bakal hadir ing dalem penggali isim bangke musannaf iku faslun ana anggitan suci. Rupane faslun alladzi yadhuru minan najasati thalathatun yadawu alladzi yadhuru ila akhir. Alladzi utawi perkara sidai ladzi yadhuru kang bisa suci. Apa huwaladzi bisa suci minan najasati saking pira-pira najis iku thalathun ana telu. Jadi barang yang dulunya najis tapi bisa menjadi suci, atau barang yang bisa suci itu, barang yang bisa suci dari beberapa najis itu ada tiga. Sing maune najis tapi iso suci. Kenapa kok iso suci? Nah, yang pertama al-khamru ya siji arak. Arak niku aslinya najis napa boten? Arak minuman keras, najis atau tidak? Nah, najis, wis ngerti najis diinum, ya Mas Bokir ya? Enak Mas Bokir? Niki
Al khamru idza takhallalat binafsiha. Al khamru yang siji arak. Nang diarak kuwi diarani barang sing iso suci idza takhallalat nalikane dadi coka. Idza takhallalat nalikane dadi coka apa khamr. Dadi coka binafsiha kelawan awak dhewene khamr. Tahu coka toh? Ya. Jadi khamr itu apa toh? Arak. Berarti apa? Minuman keras. Arak atau minuman keras ketika kok sudah menjadi coka, tapi lidah dicokai mergo dengan sendirinya. Orang mergo digawe. Nah, nek cokak niku digawe mboten? Cokak sing biasa dengan bakso-bakso. Nah, berarti memang beda. Tapi ketika ada khamr, arak kok memang dibikin cokak, dibikin cokak karo dengan sendirinya itu beda. Yang tadinya khamr itu najis, yang tadinya khamr itu tidak suci, tapi karena menjadi cokak dengan sendirinya itu bisa menjadi suci. Nah, makanya nek wis dadi cokak diinum boleh. Tapi dengan catatan menjadi cokaknya itu dengan sendirinya. Orang mergo difermentasi. Nek difermentasi dengan sengaja betul? Sengaja. Padahal sesuatu dijadikan cokak itu kan melalui proses. Nah, berarti nek melalui proses beda lagi. Berbeda dengan yang namanya asli memang buat cokak, tapi bahannya bukan dari khamr, beda lagi ya. Anak sing damel khamr, damel cokak-cokak kan otomatis bahannya bukan khamr. Anak terus cokak kok bahannya khamr lah, nek sakmene iki 2000 ya saking murahe to. Ngene mboten. Padahal khamr dengan cokak mahal mana? Mahal khamr to. Makanya yang dibikin cokak asli itu nyun sewu bukan asli dari cokak. Tapi kalau memang kok cokak khamr menjadi cokak dengan sendirinya itu boleh untuk diminum karena suci. Nek suci berarti diperbolehkan. Paham ya? Ada kalanya yang cokak dengan sendirinya dan ada kalanya cokak yang memang benar-benar dibikin cokak. Kalau memang sewu aku niat gawe cokak tapi dari bahan yang benar-benar suci, maka tetap suci. Berbeda dengan yang namanya khamr ataupun yang dinamakan dengan arak. Aku duwe arak. Tak nengke WA. Tak nengke. Dengan sendirinya kok menjadi cokak, maka boleh untuk diminum cokai. Tapi nek isih dadi khamr ora oleh diinum Mas Bokir. Engko nek diinum dadi gliyeng. Nek wis dadi gliyeng ora ngerti ngalor kidul, mbok lanang wedok ora ngerti tabrak. Ayo. Kita Mas Bokir? Nah, itulah namanya masalah khamr. Ora usah disuceni, ora usah dikumbah. Ketika khamr itu sudah menjadi cokak dengan sendirinya, maka suci dengan sendirinya. Paham nggih? Ora usah dikumbah. Nek khamr dikumbah pripun? Ora bisa toh. Nggih mboten? Makanya di sini disyaratkan perkara ataupun barang yang bisa menjadi suci dari najis, satu yaitu cokak yang berubah menjadi cokak tapi dengan syarat lemaleh dengan sendirinya tanpa melalui proses. Bahasane ki Mbak maleh karepe dhewe. Paham? Maleh karepe dhewe. Lanjut. Nah, niku kuat tape niku. Itu nama apa? Air tape. Tape kan bukan apa-apa. Itu kan fermentasinya ke tapenya dan menghasilkan air. Air ini nek kebanyakan nggak dia. Nah, ini bukan masalah tape dan tidaknya. Setiap sesuatu yang mendemi itu tidak boleh. Setiap sesuatu yang mendemi tidak boleh. Contoh, kiambak maem daging. Dagingnya daging ayam. Kekataan terus mendem, tidak boleh. Paham ya? Apapun dia. Jadi yang sesuatu yang menjadi kita mendem, berarti mendem ana kalane mergo napa? Kekakean.
Ada kalanya memang karena tidak diperbolehkan makan atau tidak cocok enggak makan, ya udah usah makan. Wes ngerti adewe ora oleh makan daging kambing, kok makan daging kambing berarti zalim. Paham ya? Nah, makanya setiap kulu muskirin apa barang, setiap sesuatu yang mendemi itu jangan sekali-kali kita makan. Wes ngerti iki aku nek mangan iki mesti mendem. Contoh mendem gliyeng, mutah dan lain sebagainya kok mangan. Kayak kula saya itu kan saya bukan saya itu vegetarian enggak, tapi ketika saya makan daging kambing terus terang mau lihat saja langsung gliyeng kok. Makanya setiap tahun baru Idul Adha setelah nyembelih ya saya langsung pergi. Ngoten lho. Makanya pingin do nyantai iki yo pas berkain jenengan kayak ngono lho. Tapi saya udah ora sing niku ora ngene to. Seneng kan kita yo ngono. Ya itu. Ya lian-liane kayak sing ora tahu kan iki. Paham ya? Nomor 2. Wajiltul mayyitati lan kabeh pindhone kulite, wajiltul mayyitati lan kabeh pindhone kulite bathang. Nanti kulite bathang bisa suci idza dubigha arikalane den sama apa jildul mayyita. Yang nomor 2 adalah kulitnya bangkai. Kulitnya bangkai yang sudah disamak. Kulitnya bangkai ketika sudah disamak. Semua bangkai itu aslinya najis. Paham ya? Semua bangkai itu aslinya najis kecuali ilal adamiyah wal jarad. Apa itu? Ilal adamiyah wal jaroda wassama. Kecuali badange manungsa. Ping kali badange iwak. Ping tigane badange walang. Ora kok walang. Nggih. Jadi bangkainya manusia nek manungsa muni batang lak ya rada anu to. Bangkainya menungso, bangkainya belalang, bangkainya ikan itu suci. Mbok dalam keadaan apapun tetap suci. Nah, selain itu semua najis. Contoh, sampean omah delala arep nyembelih ayam. Ayamnya disembelih jebule mangan nang pojokan wis mohe. Nah, ketika kita pegang atau nyentuh ayam sudah mati, itu kita najis, berarti batangnya najis, berarti ini adewe nempel di situ berarti najis. Paham ya? Nah, di sini disebutkan ada kalanya kulitnya batang, kulitnya bangkai yang bisa suci ketika memang sudah disamak. Nah, disamak itu gimana? Contoh, sapi ataupun kambing ataupun yang lain, hewan-hewan yang berkaki 4 sing maune asline hewane suci kok delalah mati. Nah, adewe arep memanfaatkan kulitnya seperti hanya pengen dadeke beduk atau pengen dimasak. Itu ada caranya. Caranya bagaimana? Dengan cara disamak. Nah, disamak ini pripun? Wah, prosesnya banyak sekali. Mungkin Pak Aziz tahu ya tentang sama. Paham ya? Prosesnya ndek disama orang mudeng nek cerita ngene Bu. Wong kek mlodhewe mumet nang sama niku. Sing pirsa sinten? Orang-orang zaman dahulu. Nah, sekarang nek nyusun banyak hampir bisa dikatakan ketika ada sapi meninggal, sapi mati, kambing mati ya wis teko dinenge Mas ya. Padahal itu kambingnya ketika mau diambil kulitnya atau sapi yang sudah mati mau dimanfaatkan kulitnya itu diperbolehkan, tapi dengan cara harus disamak. Nah, disamak itu kan bukan semua orang tahu. Gini betul? Dikeleti, terus dijemur, disuceni, wah, pokoknya enak bunyi. Nah, tentang detail daripada tubiho tentang disamak nanti kajian yang akan datang. Kalau kudune ada ini harus ngerti, harus praktek.
Nah, nesuk prakteknya sing lemu, sing lemu ora teko. Nah, sing lemu-lemu iki sing dugi malah sing kuru-kuru kabeh. Sing lemu-lemu Pak Aris, Mas Dian, Pak Ari. Lah polisi-polisi ini ora rawuh iki, DPR ya ora rawuh iki. Sing lemu-lemu kan sing niku, sing dilarang ora rawuh, sing kuru-kuru iki. DPR ya, iki Jang, DPR iki bagian perdapuran maksudnya. Tadi ora maksudnya. Sing lemu-lemu kan bagian perdapuran. Nah, bagian perdapuran ini sinten? Pak Ari, gitu. Mas Adi, barang ini kan sudah pinter masak-masak kok. Nah, terus yang nomor 3, wa malan barang Sulaiman sorokan tadi apa wa ma tadi iku hayawanan tadi kewan tadi iku hayawanan tadi iku hayawanan piro-piro hewan. Yang nomor 3, barang yang bisa menjadi suci sing maune najis iso dadi suci. Di sini disebutkan yang nomor 3 adalah barang yang menjadi hewan. Lucu betul. Mumet ora semya. Barang iso apa barang dadi hewan? Ora ngerti to? Aku boten apane maksudnya. Boten paham. Di sini disebutkan wa masoro hayawanan. Contoh, enek uler utawa buah-buahan. Paham ya? Seperti halnya zaman sakniki enek kayak musimnya napa? Butil, prutil utawa pelem. Nah, pelem biasa mboten dimam codot. Utawa dimaem, utawa ndelala ora dimam apa saking mantenge bosok yo dimangan uler. Paham betul? Nah, wa masoro hayawanan barang yang menjadi hayawan. Contoh, berarti barang ataupun pelem sing nang teng riku enten uget-ugete, paham nggih? Sing enten uget-ugete, maka pelem yang di situ kok pengen adewe dimaem diiris utawa diuceni di situ. Kenapa? Karena di situ ada yang namanya wa masoro hayawanan. Bisa jadi suci ketika barang tersebut sudah disucikan. Orang kok setahun lalu dicaplok, ndak. Paham nggih? Wa masoro hayawanan. Nek pancen yo saya buah-buahane dipangan lowo apa kampret apa jenenge nggih? Codot. Kowe enak nang logo yo Mas yo. Nggih mboten? Nah, makanya di sini disebutkan kaduti tawalata min ainin najasa. Iki disebutkan kaduti tawalata min ainin najasa walau mughalladatan. Seperti halnya ular ataupun ulat yang keluar dari kahanane najis. Paham nggih nek niki nggih? Bisa diterima nggih? Nek mau kan mudeng. Barang sing bisa dadi kewan. Contohnya yang mau enek jambu, enek pelem, delalah dimaem uget. Enten mboten nek sing baru basa. Ah, niku wa masoro hayawanan jenenge barang sing dadi hayawan. Tapi ingat dalam fikih itu jawabannya 2. Nggih. Ana kalane sing memperbolehkan langsung dimakan boleh, tapi jijik mboten. Nggih. Gitu. Nah, caranya pripun? Diperbolehkan. Ada kalanya yang memang memperbolehkan dimakan, tapi ada kalanya yang dianjurkan untuk dibersihkan dulu atau disucini terlebih dahulu. Paham mboten? Ini jaman di pondok kula ya sekolah ana ulere kok dipangan. Sak ulere. Sak ulere. Banyak kados ular sagu lho. Tak ular apa? Sagu napa-napa sing sak meter-meternya. Gudi-gudi. Wah, ya giku iya to. Wonten malah dimakani langsung kan. Itu makanan khas Papua itu. Makanan Khas Papua. Wah, ternyata semerep ya. Jadi bentuknya kayak entong gitu loh. Kayak besar. putih-putih itu tapi besar-besar ayo tak jebol-jebolnya loh. Itu langsung dalam masih hidup cuma kepalanya dipotong terus makan. Itu buat jamu atau memang makanan? Memang makanan Makanan sehari-hari. kayak apa ya? Bahkan dia
kalau bahasanya nek sing di kalau di pas lihat TV itu rasanya gurih gitu. Tapi ya memang betul-betul dia di kayak apa ya, kayak pohon kelapa atau apa itu Nah, untuk masalah ulat kita kaji di event-event atau episode yang akan datang masalah ulat. Karena masalah ulat sendiri kan banyak istilahnya gini. Setiap fikih ya, masalah syariat, masalah fikih tidak akan jawaban satu. Karena kita punya madhab 4, ya kan? Tidak mungkin jawaban satu, tidak mungkin. Pasti banyak sekali. Contoh masalah hewan yang biasa kita makan pun seperti itu. Contoh namanya lele. Enak kok lele itu? Gitu. Tapi ada yang mengatakan lele ini ora enak dipangan. Kenapa? Lele mangane ngono kae. Iya. Kita paham lagi. Nah, mesti ora enak. Maksudnya dari enggak enak dimakan kan paham lagi. Sumbernya. Nah, itu loh. Ada kalanya lagi gangrangan. Gangrangan ada yang mengatakan dari guru-guru ahli fikih ataupun dari katakan imam-imam, ada yang mengatakan gangrangan. Tahu gangrangan toh? Cara dengan jenengan garangan. Nah, garangan. Ada yang mengatakan itu halal, tapi ada juga yang mengatakan itu haram. Nah, fikih tidak ada jawaban fikih satu, tidak ada. Seperti halnya masalah kita sentuhan dengan istri. Menurut mazhab kita sentuhan dengan istri tetap batal. Tapi menurut mazhab lain ada yang mengatakan ketika bersentuhan dengan istri tidak batal. Bahkan sampai ambung-ambungan wae ora batal. Nah, makanya masalah fikih kita harus jeli. Tidak serta-merta ngene-ngene, enggak. Makanya aku derek Imam Syafi'i, berarti aku kudu derek Imam Syafi'i. Tapi kadang ada seseorang yang beda mazhab, tapi hanya untuk kesenangan semata, hanya karena aku ora rono nek nang kene ora entuk kene, nek nang kono entuk, tak pindah sik delok. Tidak boleh seperti itu. Nah, terus kalau mau pindah semuanya, bukan kok hanya memanfaatkan ya sesuatu. Gitu loh. Intinya kalau semisal mau pindah mazhab memang diperbolehkan. Tapi orang kok gur penake tok. Nah, ini ku eleke kita tuh kadang le pindah mergo eleke tok. Wah, ini menurut mazhab kae nganu nek karo bojone ora batal. Wah, tak ngambung bojone si Ya ndak boleh seperti itu. Paham ya? Jadi yang namanya pindah mazhab memang diperbolehkan, tapi ada syarat-syarat tertentu. Orang kok tokon gur sak karepe dhewe, gur sak penake dhewe. Wah, nek nang kene nek karo bojone batal. Nek pindah rono ning Mekah oleh. Nah, ketika di Mekah mau pindah mazhab diperbolehkan, tapi harus tahu tentang syarat-syaratnya pindah. Bukan kok nyon sewu, aku pindah nang Mekah, aku saiki nang Mekah melu mazhab Imam Malik. Tapi sing diinuti mazhab Malik kalau sing enak-enak tok, ndak boleh. Ketika sudah pindah mazhab Imam Malik, ya semuanya harus pindah. Tentang ngubudiyah kita, tentang fikih kita pun harus pindah. Bukan kok dumeting riko len jaga kreksa wudune angel, njok pindah mergo masalah wudu, ya tidak. Paham nggih? Paham? Oh, ini masalah sesuatu yang bisa suci dari beberapa najis ada 3. Ngoten nggih. Nah, semut pripun, Gus? Semut batangi. Iya kan misalnya di makanan, kita tidak tahu makanan itu ada semut itu. Aduh, semut itu tapi udah kemakan. Nah, terus kira-kira semutnya itu udah menjadi bangkai belum? Kalau pasti masih hidup loh. Masih hidup. Nah, yang namanya semut itu jangan dimakan. Gitu, apalagi sudah menjadi bangkai. Oke, semut ya jangan bisa-bisa dimakan. Paham ya? Karena semut itu tidak semut halal atau haram, Bre? Nanti. Oke, jangan. Tapi kalau melihat di sini kan yang semua itu najis kecuali manusia, belalang dan ikan. Semut jadi tidak termasuk. Ya, semut, bangkai semut
itu tetap najis. Di sini disebutkan semua bangkai itu najis kecuali bangkainya manusia, bangkainya belalang, dan bangkainya samak. Samak itu ikan. Berarti semuanya najis. Paham ya? Nah, yang ditanyakan? Nah, makanya kalau melihat di sini kan yang kecuali 3 itu berarti kan najis. Berarti semua termasuknya kan najis. Ketika kita nggak tahu di makanan itu ada semut terus kemakan. Ya, namanya aja tidak tahu kemakan ya, dibalikan kepada hukum ma'fu tadi rusak. Tapi nek ngerti nang gelas enek semute di mimi ya ibaratnya Mas Boke gitu. Kayak jamu gitu, jamu kuah. Soalnya semut jarene kanggo jamu kuah. Akhir-akhir ini kan lagi viral tentang masalah semut. Gitu. Semut Jepang. Obat. Gitu. Padahal saya uang bangke ini semut wae ndak boleh kok. Makanya jangan kita berhati-hati. Contoh gitu. Ketika kita sholat, kadang kita tidak terasa pakaian kita ataupun sajadah ataupun karpetnya pun kadang di situ ada bangkainya. Apalagi kayak kemarin musim hujan, itu pasti banyak larong. Kita gitu. Padahal anggota tubuh hewan yang terpisah dari hewan tersebut itu tetap hukumnya najis. Nah, ketika kita sholat, kadang ada ndak bulu laron yang nempel ke pakaian kita. Nah, ada ndak bulu laron yang nempel ke peci kita. Padahal setiap anggota tubuh hewan, paham ya? Yang nempel najis kecuali tadi wae. Berarti nek pas teng masjid itu pas laron wah apa bulu itu. Nah, kembalikan kepada hukum afwat. Kalau saking banyaknya, beda lagi loh. Kalau saking banyaknya. Jadi ketika saya di pondok itu ada namanya kitab ma'fuat. Kalau saking okai, nah nek akeh niku angel ndak? Susah ndak kita ngrekso? Nah, kalau memang saking angele ya dimakfu 30. Seperti halnya no masjid lalah wis diresiki manuke kebuah. Atau diresiki manuke oke meneh. Delalah dengan itu banyak kotoran. Ya kita kan bisa milih mana yang suci untuk sholat. Kan gitu. Bukan kok serta-merta saya wah wis dimakfu. Wah dimakfu sak kami dhewe padahal di bathuk kadang enek telek ya seperti itu. Ya tetap kita berusaha. Ngoten nggih. Nah, waktu saya ngaji kelas 2, ngaji Imrit itu ada pelajaran namanya kitab Ma'fu'at. Nah, tapi nek wis kabeh dimakfu'at, dimakfu nyepelekke. Makfu dimakfu. Dimakfu itu maksudnya apa? Dingapura. Baru dimaafkan oleh Allah karena memang saking banyaknya. Ya, kembalikan kepada idza dhaqal amru itta sana. Contoh, barang yang haram itu ada kalanya menjadi bisa halal. Tapi karena kepepet, idza dhaqal amru itta sana. Ketika rupek, paham rupek nggih? Bahasanya apa? Sulit itu bisa menjadi luas. Contoh, barang sing haram itu kadang-kalanya nek haram itu tetap haram. Tapi iso dimakfu. Contoh, ketika kita di hutan atau di kebonan, delalah adewe kesasar ning kono 1 hari 1 malam. Orang mangan apa-apa blas ora mangan. Ya kita nggak bawa bekal sama sekali. Minuman pun nggak ada bawa bekal. Delalah nggawa wedan itu nek wis pipis entek. Gitu. Teng riku enten wit napa niku wit-witan buah-buahan. Kita tidak tahu ini buah-buahan milik siapa. Nah, semisal aku kini orang mangan pelem atau orang mangan apel kayaknya tak mangan aku nggak mati. Padahal kayak itu duwe aku. Mbek sapa aku ora ngerti. Dimakan tidak masalah. Tidak apa-apa. Itu hukumnya maaf. Karena apa? Tapi dengan syarat nek aku orang mangan engko aku mati ya. Tapi nek wis warak tenanan, gitu.
Wis suara tenanan kono ana pelem enek apel enek apa dipek ke Bali itu pangan ya udah boleh. Yang diperbolehkan itu ketika kita khawatir akan diri kita. Aku engko nek ora mangan, ketoke aku mati, mergane aku sedina sewengi utawa malah pirang-pirang ora mangan. Itu sing ketok barang apel. Contoh di hutan ada kalanya babi hutan, anjing atau mulai ular. Gitu. Delala ade ora sanggup apa-apa. Ning riku delala kita waktu di hutan, kebetulan kita kesasar sampai beberapa hari tidak makan. Delala, waduh iki aku nek asik orang mangan iki aku mati. Kasaran ini saya jenengan ulo mentah dipangan, babi mentah dipangan, anjing mentah dipangan. Itu hukumnya dimaafkan. Makanya idza dhaqal amru itasana. Idza dhaqa arikalani rubak idza tasanga mongko idza tasanga. Nah, itu bisa menjadi jembah. Tapi dengan syarat niku wau bener-bener kuwatir akan dinya. Nek ora kuwatir niku sewu. Anane ana wit apel, ana pelem, nek nang tasis kebak panganan, kebak minuman, utawa adalah satu hari atau malam saya kuat minum, saya kuat satu hari itu walaupun tidak makan, tapi dalam keadaan kita masih kuat, tidak boleh kita makan barang haram. Paham ya? Itulah namanya fikih seperti itu. Makanya tak aturke Islam itu sekeco, mudah. Bukan kok mudah, tapi dimudahkan. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Terusanin. Hadza mutami ingki perkara kang bakal hadir ing dalem benggali simbangi musannaf iku faslun ana anggitan suci rupane faslun an-najasatu salasatun iki. Dawa an-najasatu salasatun. Tadi kita kaji masalah perkara atau barang yang bisa suci dari beberapa najis. Kita lanjutkan masalah najis. Mungkin kita tahu kemarin kita tahu ono najis mughaladzah. Ono najis mukhafafah, ono najis mutawassithah. Ki cok kaya apa? Anakku ki yang bayi najis apa? Di sini disebutkan najis itu ada 3. An-najasatu utawi pira-pira najis iku salasatun ana 3. Andirupane salasah mughalladhatun ya siji najis mughalladhah. Najis mughalladhah niku najis sing abot. Mughalladhatun ya siji najis mughalladhah utawa najis abot. Wa mukhaffafatun lan kaping pindhone najis mukhaffafa utawa diarani najis sing enteng. Wa mutawassitun lan kaping telune najis mutawassita najis ingkang tengah. Bahasane wong Jawa ngarani mejana. Wong Jawa ora ngerti mejana iki sing payah. Wong Magelang ning ora iso ngerti basa iki ya payah iki. Gitu. Dan iki pas iki najis terbagi menjadi 3. Yang pertama najis mughalladhah, yang kedua najis mukhaffafah, 3 najis mutawassithah. Najis abot, najis enteng, lajeng najis ingkang tengah. Paham ya? Najis terbagi menjadi 3. Yang pertama mughalladhah atau yang biasa disebut dengan najis yang berat. Yang kedua najis mukhaffafah atau yang disebut dengan najis yang ringan, atau mutawassithah najis yang tengah. Nah sekarang kita kaji apa itu mughalladhah. Wah, najis mughalladhah senajan ngombe kopi iki wis mange najis mughalladhah. Kadang kan kita dengan teman kadang guyon seperti itu. Wah, bekase tutuke semange mughalladhah. Join rokok mbok join moh mughalladhah sampean. Nah, walaupun itu guyon, tapi kita kaji bareng-bareng.
Apa itu mughalladah? Ngoten nggih. Al-mughalladah tu utami najis mughalladah iku najasatul kalbi najise anjing wal khinziri lan najise celing. Tahu celing? Tahu. Anakku. Gitu. Wal khinziri lan najise celing. Ya mosok anak kula wae. BAB yo ndak pas to. Wal khinziri najise celing wa far'i ahadihima lan anake salah sijine kaleb lan khinzir niki. Apa itu najis mughalladah? Kemarin-kemarin kita kadang dengan teman guyon. Nek kadang nek takon opo to najis mughalladah kadang ora ngerti. Gitu. Pokoke najis mughalladah sing abot. Sing abot sing piye? Berarti najis abot kan nyunggil lembi abot dan seperti itu. Oh, najis mughalladah najis sing abot ya nyunggil lemen go keranjang disunggi abot. Ndak seperti itu. Yang dinamakan najis mughalladah adalah al-mughalladatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Yang dinamakan dengan najis mughalladah, najis yang berat adalah najisnya anjing. Satu, najisnya apa? Anjing, najis gugu. Yang kedua, najisnya celing. Yang ketiga, wa far'i ahadihima, anak-anaknya salah satu daripada entah itu anak anjing, entah itu anaknya celing. Maka itu dinamakan dengan najis mughalladah. Nah, nanti ada pembahasan tersendiri caranya gimana untuk menghilangkan najis mughalladah seperti apa? Bagaimana caranya menghilangkannya? Bagaimana mensucikannya? Kadang wong duwe ini anjing, khususnya orang muslim punya anjing, tapi kadang tidak tahu cara mensucikannya. Wong Islam itu diperbolehkan kok, Mas. Terus hukumnya jawaz. Kita itu diperbolehkan untuk memelihara anjing, itu diperbolehkan, tapi dengan syarat. Satu, buat jaga rumah. Kedua nih, buat jaga harta benda kita, contoh kejogo ning sawah. Diperbolehkan, tapi ya kudu ngerti carane. Neng omah ade omah magrong, gitu, arep ngirit orang ngingu satpam ngingu anjing. Diperbolehkan, tapi harus tahu caranya. Orang kok teko, aku oleh kok. Oleh ya oleh. Anjingnya kayak ngarepan lawan, kiambak mlebu metu orang ngerti nek iku najis, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi memang orang muslim itu memang diperbolehkan memelihara anjing, tapi dengan syarat untuk berjaga-jaga. Contoh untuk menjaga rumah, menjaga harta benda kita. Tapi dengan syarat harus tahu caranya. Orang kok teko angger, aneh angger ngono. Nah gitu. Wal mukhaffafatu utami kang aran najis mukhaffafah. Wal mukhaffafatu utami kang aran najis mukhaffafah utawa najis kang enteng iku baunus sabiyyi uyuhe bocah lanang cilik. Baulus sabiyyi bocah bayi alladzi yasabi alladzi lam yat'am kang turung pernah mangan sapa alladzi durung pernah mangan ghairal labani ing sakliyane susu. Nah, susu tingling biasane asi. Ya Mas bukan muni asi semangat. Walam yablulan durung pernah. Walam yablulan durung tumeka sapa allazi. Durung tumeka al haulaini ing umur 2 tahun. Nah, nek Mas Bokir pirang tahun, San? Kalih tahun punjul. Kalih tahun punjul sithik ya. Punjule 28 rabi-rabi ki jen payu ora ngono ya. Kita Pak Ajeng mboten? Insyaallah. Alhamdulillah. Muga ora payu dipayo-payoke ya. Nggih. Wal mukhaffafatu utami kang arena najis mukhaffafah iku baru sabi uyuwe bocah lanang
cilik utawa uyuhe bayi lanang alladzi yasabi lam yat'am ghair labani wa lam yablu al khawlain iki. Jadi ada kriteria tersendiri. Bayi lanang kali bayi setri niku benten. Paham nggih? Ya mesti beda toh, Pak. Ya pasti mboten ngoten. Di sini disebutkan yang namanya najis mukhafafah, najis yang enteng, najis yang ringan, yaitu air kencingnya bayi laki-laki yang belum pernah makan kecuali ASI. Paham nggih? Belum pernah makan kecuali makan ASI. Walam yabdu al-khawlaini, dan itu pun umurnya belum ada 2 tahun. Paham nggih? Jadi nek enten bayi lanang bukan bayi wedok, beda. Kalau bayi wedok jenenge sobiah. Nek lanang itu sobi, kalau perempuan itu sobiah. Di sini disebutkan ketika ada bayi laki-laki yang belum pernah makan kecuali hanya makan ASI dan anak tersebut belum umur 2 tahun, maka ketika kencing, air kencingnya, air seninya itu dinamakan najis mukhafafah, najis sing enteng. Tapi ana meneh sing geli, Mas. Wah niku pipis mboten napa-napa to, anake kula dari enten 2 tahun. Tapi mau mangan. Tapi mun mangan, mame sakniki kok ngono, nggih saiki bayi 6 wulan wis didulang Solo. bubur. Enten meneh didulang napa nika? Promina. Terus anake kula wis doyan promina, dulang napa-napa gitu. Nah, ning yo enten meneh bayi sing boten bayi, bocah umure wis 21 tahun ngombene anane ASI wae ono. Mas Pokir gitu, Mas Dani malah gede-gede. Nah to, harus gede ngombene ASI wae. ASine tanggane gede. Nah niki sing bayang ngoten niku. Walaupun toh niku nyun sewu, umure wis 21 tahun, bayi tekan mulai 20 tahun hanya makan ASI. Mbok asine mbok asine tanggane. Wis 21 tahun ya tetep mboten mukhafafah meneh. Kenapa? Karena di sini disebutkan al-haulain lebih daripada 2 tahun. Tapi nek rung ana 2 tahun, bocah bayi lanang yang umurnya belum ada 2 tahun dan belum pernah makan kecuali air susu ibu atau yang dinamakan dengan ASI, maka air kencingnya ketika anak tersebut kencing, maka air kencingnya dinamakan najis mukhafafah. Tadi sebutnya Mas bertanya Kalau susu formula, jadi dia tidak ASI tapi minum susu formula, kenapa itu sama dengan yang minum ASI atau enggak terkait kencing? susu formula kan susu ingkang anu niku to. Susu sambung ini. Sambung ya tetap sama aja dengan makanan selain daripada ASI to itu. Ini kan pengganti ASI misalnya. Ayo tetap tidak bisa. Wong di sini disebutkan ASI kok laban dong. Di sini kan ASI, air susu ibu. Nah, menawi napa dijalane susu formula berarti bukan ASI. Air susu sapi. Air susu sapi. Namanya apa? Asap. Air susu sapi. Nggih mboten? Nah, niku lho. Niku mboten air susu ibu, Pak. Napa? Air susu Asbak. Umah, saya air susu Umi, saya nek manggil dengan anu Umi, berarti nopo asu. Ya ora kok meneh to. Di sini ASI kok. Iki lho. Air susu ibu. Wah, saya enggak punya ibu, Pak. Enggak punyanya apa? Saya punyanya Umi, gitu. Ya wis, ya padha wae arep ASI, yo asu iki air susu Umi, ya padha wae, gitu. Ana meneh. Saya enggak punya ibu, enggak punya Umi, tapi saya punya nyak. Ya napa? Ya napa? ASN. Ya udah, ya tetap sama aja toh, gitu. Paham nggih?
Pokoknya ketika kita punya anak kecil ya, khususnya jenengan-jenengan yang sudah punya anak, apalagi besok mungkin mau menambah lagi, atau jenengan sendiri donikan, besok delalah gada, lari jalan. Nah, lari jalan kok dereng enten kalih tahun, kok berbeda lagi, nggih. Ketika bayi tersebut walaupun toh belum ada 2 tahun, tapi kok sudah makan selain daripada ASI, maka sudah tidak dinamakan dengan namanya najis mukhafafah. Najis yang ringan. Kenapa? Karena belum ada 2 tahun sudah makan selain ASI. Nah, saat ini rata-rata ngoten, nggih mboten? Wong anak kula dhewe tak akoni kok wis promina ana napa kae? Sing bubur kacang ijo ana wis komplit. Bubur bayi gitu. Ana melek cepet gede ke umur 4,5 tahun dimakmi gedang. Gitu. Ana melek roti regan. Wis komplit sakniki. Ya sakniki jarang kok anak 2 tahun. Sebelum 2 tahun kok bener-bener murni ASI jarang mboten? Jarang sekali. Gini mboten? Makanya ya nyun saya padahal nyun saya tetap bagus yang namanya ASI. Tapi kadang kita juga kasihan sama istri gitu. Nek bayi lanang gua, bayi lanang ini susahake Mas. Nek bayi itulah bayi ini jalan. Awan dimimiti anake, bumi dimimiti bapakne. Nah niku separa. Lemes kok. Angin wis tuh. Nyuwun tombone. Nomor 3, wal mutawassinton tu utawi kang arena kang aran najis mutawassinto iku sairun najasati kekerenane pira-pira najis. Yang terakhir atau yang dinamakan dengan najis mutawassinto atau najis yang sedengan, itu adalah bekas-bekas atau sisa-sisa daripada najis. Sisa-sisa dari beberapa najis inilah yang dinamakan dengan najis mutawassinto. Karena gini, ketika kita mensucikan, contoh habis kena yang namanya najis mukhafafah atau lagi habis kena najis mukhafafah. Nah, sisa-sisa inilah yang dinamakan dengan najis mutawassinto atau yang dinamakan dengan najis yang ringan. Untuk bagaimana caranya mensucikan najis mukhaladhah, bagaimana caranya mensucikan najis mukhafafah dan mutawassinto, kita kaji untuk pertemuan yang akan datang. Ngoten nggih. Ampun saiki kabeh, nek sakniki sedaya mungkin ndak ho. Nisbatnya lho. Gelas itu ketika jatahe namung 50 mili gitu, kok ditambahi mluber. Hok menungso niku nek makmum kewargen ya hok. Nah, ngilmu ya seperti itu. Nek muga-muga nek ilmu muga-muga ora hok, nek muga-muga tambah selalu haus dengan ilmu. Allahumma amin. Mugi-mugi manfaat barokah di dunia wa dunia hatal akhirah, semoga istiqomah. Allahumma amin. Pesen kaula mumpung ini di bulan Muharram, ayo kita buka tahun baru Hijriah ini dengan memperbanyak amal-amal sholih. Kesunahan kita laksanakan, contoh salah satunya sunat puasa. Ada kalanya nyun sewu yang mata kita cemerlang, cara wong Jawa Mas Tani, sembiang pengen ora matane awas. Nggih Mbah, ayo padha celaan. Ngoten nggih, padha celaan. Terus untuk tanggal 11 Suro, ayolah kita sisihkan rezeki kita untuk menyantuni saudara-saudara kita atau tetangga-tetangga kita, contoh anak-anak ya. Jadi, ngoten nggih, syukur-syukur jenengan sedaya kersa ngumpul ke teng mriki, ayo kita bareng-bareng ke panti asuhan ataupun di tangga-tangga kita. Yang paling pokok itu tetangganya adik-adik. Gini betul. Kalau panti asuhan di situ kan udah ada yayasan. Nah, setiap yayasan pasti ada yang namanya ada bantuan dari pemerintah. Nah, yang namanya yayasan itu pasti kadang donatur pasti ada. Tapi kalau tetangga kita, gini betul. Kadang kita nyusewu
malah kalih tanggane sok ora ngerti tapi malah ado mrono. Gini boten. Makane ayo kita sisihkan rezeki kita, syukur-syukur, ayo rakyat anggur 1000, 2000, 3000, pinten-pintenan pintene dikumpulkan. Diparingi tanggane piyambak. Ngoten nggih, belajar untuk berbagi. Walaupun belum nikah Mas Bokir, tapi belajar untuk berbagi. Mas Dani nggih, Mas Aine sing pun nikah ya beda meneh. Nek sing pun nikah biasane nek ngekei anak kok 20.000, ya ngekeke dah panti ya lebih dari itu 3 kali lipat. Ngono. Maksudnya nek main ditungake tambah rezeki tambah kathah anake yo tambah meneh. Ngoten nggih? Nggih, pun mugi-mugi manfaat barokah di dini wa dunya hatal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.